itu merasa karena memang belum kita pelajari, belum kenal rasanya tuh kayak ada satu beban yang sangat ini gitu ya, sangat berat gitu ya. Duh kayak apa ya gitu. Rasanya begitu udah dengar, oh bahwa perbedaannya kan udah ini yang harus ditulis sampai ini, wah itu menjadikan satu satu image yang membuat kita takut, ternyata setelah kita menjalani, walaupun dengan katanya berdarah-darah gitu ya, menurut yang sedang nyebut berdarah-darah ini mengerjakan dengan berdarah-darah, namun akhirnya kita juga bisa menyelesaikan, tentu saja dengan satu tekad, dengan satu niat yang ya insya Allah kita tangguh bersama. Memang Bapak Ibu suka duka, jadi Pak Habibie mengatakan suka duka. Kalau dukanya suka duka, memang ada, tentu saja ada nih Bapak Ibu. Sukanya karena kita selalu bisa bersama, tukar pikiran, saling memberi informasi, gitu ya. Dukanya itu kalau kita susah sekali untuk berkumpul bersama. Sudah dipikirkan banyak hal, ayo kita kumpul, ayo ini kan itu satu komitmen bersama Bapak Ibu. Jadi di dalam menyusun PPK 9 ini karena yang ditulis banyak Bapak Ibu, maka kita harus punya komitmen seperti yang nanti akan saya tunjukkan bagaimana kita membagi komitmen itu di dalam kerja sehingga kita bisa menyelesaikan dengan alhamdulillah dengan baik. Bapak Ibu cermati satu persatu, jadi kriterianya itu mulai dari C1, visi, misi, tujuan. Jadi memang kita biasanya ada 10, kita membagi tugas begitu ya. Kebetulan yang C1 ini kemarin saya gitu, kemudian data tamu sudah kita bagi begitu. Artinya di awal untuk ini ya, untuk bukan berarti ini nilainya ini tidak, tapi awal sekali kita memang membagi diri supaya pekerjaan ini bisa kita kerjakan lebih cepat. Kemudian Bapak Ibu setelah itu semua dari apa yang kita kerjakan itu kita cermati bersama. Bapak Ibu, kita tidak boleh melewatkan satu pun yang itu tidak kita ketahui. Jadi saya dengan tim itu betul-betul mencermati perkara. Jadi jangan sampai ada yang melewati bahwa ini apa gitu ya, misalnya yang tidak kita ketahui, tapi kita cermati satu persatu sambil menyesuaikan dengan pedoman. Itu aja masih banyak gitu ya yang istilahnya kemarin ada dikomentari oleh suhu oleh Bu Hari gitu Pak G. Ya terima kasih Bu Hari sama Pak G yang sudah memberikan masukan pada kita, juga kepada Ibu GPM KIPTY yang beberapa kali kita undang juga Bapak Ibu. Jadi setelah kita selesai menyusun, kemudian memang langkahnya kita harus mengundang dari BTN, kita harus mengundang dari viewer yang tujuannya adalah untuk memberi masukan tentang apa yang sudah kita. Bapak Ibu, masing-masing kriteria ini sudah saya jelaskan di belakang. Jadi intinya ini ada bagian ke-1, ada bagian kedua. Yang punya kita itu intinya di bagian kedua ini dimulai dari pendahuluan, kemudian ada laporan evaluasi diri, dan laporan evaluasi diri ini dapatnya yang terdiri dari KBJD. Ya, ada A, kondisi tenang, B, problem PTS, C, kriteria, D, analisis. Jadi setelah kita menyelesaikan kriteria nanti akan masuk pada tesis. Kita mulai melakukan satu pemetaan yang barangkali nanti ini yang harus punya kita harus betul punya satu pertimbangan ya, karena kita akan melihat analisis SWOT ya, tidak hanya analisis SWOT ya, kita bisa pakai yang lain gitu. Jadi kemarin yang kita pakai kebetulan analisis SWOT. Kemudian ada bentuk. Bapak Ibu, mari kita masuk satu persatu. Sudah saya persiapkan. Sebetulnya ini ada, tapi saya ingin memberikan satu gambaran Bapak Ibu bahwa masing-masing itu terbagi menjadi apa, okay? Jadi kalau tadi saya sampaikan evaluasi diri dan pengembangan program studi, kemudian konsep
Yang kedua, konsep evaluasi diri itu apa saja di dalamnya? Dimulai dari tujuan evaluasi diri, kebutuhan minimum yang harus dipenuhi, masukan, proses gitu ya, masukan itu ya termasuk dosen, mahasiswa gitu ya. Ada proses, ada luaran dan capaian. Itu semuanya isi daripada konsep evaluasi diri. Kemudian indikator kinerja dan kualitas Bapak Ibu. Apa ini isinya ya? Jadi di dalam menyusun laporan evaluasi diri bahwa di sini harus ada efisiensi, produktivitas, efektivitas, akuntabilitas, suasana akademik, kemampuan inovatif itu semua harus kita penuhi gitu ya. Dan bagaimana langkah-langkah pemosisian Bapak Ibu yang saya tuliskan ini banyak ada di lega memberikan satu gambaran bahwa ini semua harus kita pahami, hal-hal yang dengan apa sih yang harus kita lakukan, langkah-langkah apa saja yang harus kita jalani di dalam kita menyusun laporan evaluasi diri. Bapak Ibu yang saya sampaikan ini memang laporan evaluasi diri dulu, jadi KPS gadis ini memang saya dulukan yang evaluasi diri karena pada dasarnya sekarang ini dibalik dari yang dulu ya. Kalau yang dulu kita kurangnya dulu kita kerjakan kemudian LID-nya mungkin hanya sehari 2 hari, yang sekarang kebalik Bapak Ibu. Jadi memang yang harus kita matangkan adalah evaluasi. Sedangkan LKPS nanti isinya data-data. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi langkah-langkah penyusunan itu ada inisiasi, diarisme, informasi, identifikasi, insepsi gitu ya. Nanti Bapak Ibu akan menemukan istilah-istilah ini di dalam kita menyusun, ya. Di dalam kita menyusun kriteria itu, nanti kita akan selalu menemukan kata-kata ini. Jadi contoh saja kalau nanti kita sudah sampai ke dalam kepuasan pengguna, kemudian yang terakhir adalah capaian luaran, kita akan selalu menggunakan kata-kata pemosisian dan arah dan daripada ini kelola itu semua masuk di dalam draft kita, di dalam tugas kita, pada saat kita ada indikator kinerja, nanti akan bagian dari indikator kinerja utama, ada indikator kinerja tambahan, gitu ya, ada analisis situasi, ada kesimpulan, ada langkah strategis, ada rencana implementasi. Jadi semuanya ini adalah langkah-langkah yang harus kita pahami dalam kita menyusun evaluasi. Kemudian Bapak Ibu yang selanjutnya adalah pelaksanaan penyusunan evaluasi diri. Yang pertama yaitu penetapan tim penyusun Bapak Ibu. Jadi di dalam kita pertama kali melaksanakan ini kita harus menyusun task force dulu, tim penyusun atau task force di dalam penyusun LED ini. Dan ini Bapak Ibu bahwa tim penyusun itu harus ada SK-nya. Jadi nanti kita akan di dalam penyusun itu harus minta SK. Jadi kita harus mengajukan kepada fakultas untuk menyusun, membuatkan SK untuk tim penyusun. Saya sampaikan dulu kerangkanya, kerangka konseptualnya, nanti kita akan lihat kenyataannya dalam berkas seperti apa. Yang ketiga, pembagian kerja seperti yang saya sampaikan tadi, memang harus job description-nya harus kelihatan, harus jelas bahwa beliau ini mengerjakan ini dan seterusnya. Kemudian pengumpulan dan analisis data, penulisan laporan evaluasi diri, sosialisasi laporan evaluasi diri, dan perbaikan laporan evaluasi diri. Ini semua nanti ada di Bapak Ibu di dalam Kemudian yang keenam, di dalam kerangka konseptual itu ada atribut laporan evaluasi diri yang baik. Yang pertama adalah keterlibatan semua pihak. Jadi Bapak Ibu nanti kita akan identifikasi ya, kira-kira pihak-pihak yang terlibat itu siapa saja, semuanya harus masuk. Kemudian cakupan dari apa yang kita kemudian yang ketiga kualitas data. Nah, konseptual yang harus kita pahami. Kemudian mari kita masuk ke struktur Bapak Ibu. Dan struktur ini yang paling penting karena struktur ini disinilah kita
kita nanti akan mengerjakan. Dimulai dari pendahuluan dasar penyusunan pada yang saya sampaikan tadi, kemudian ada tim penyusun dan tanggung jawabnya, mekanisme kerja penyusunan RED, laporan evaluasi diri tugas 2 dan kondisi eksternal di profil. Bapak Ibu, di dalam profil pengelola dan koordinator BPS dimulai dari 1 sejalan BPS. Sekali lagi Bapak Ibu, di dalam pedoman kita itu yang diminta pertama itu adalah pasti BPS. Nah, oleh sebab itu memang kita seperti kita juga diri kadang-kadang memposisikan kita sebagai BPS sebagai ini ya, dan memang kita bagian dari sana, tapi kita harus perlu memahami bahwa BPS ini dan mohon maaf mungkin biasanya yang mengerjakan lebih banyak prodi, tapi kita harus paham bagaimana yang terjadi di BPS yang ini menjadi di fakultas. Kemudian yang kedua adalah visi, misi, tujuan, strategi dan tata nilai. Ini semua dijelaskan Bapak Ibu. Jadi di dalam profil itu dijelaskan semua itu. Yang ketiga organisasi dan tata kerja, yang akan kita menyampaikan gambaran struktur organisasi. Yang keempat mahasiswa dan lulusan. Yang kelima dosen dan tenaga pendidikan. Yang keenam keuangan sarana dan prasarana. Yang ketujuh sistem penjaminan mutu, dan yang kedelapan kinerja ekonomi. Semuanya ini kita uraikan dengan sangat itu bagaimana kita mencoba untuk menggambarkan profil dari 1 sampai 8 ini. Baik Bapak Ibu, kita lanjut C, yaitu kriteria. Kriteria 1 kita sebut dengan C1 Bapak Ibu. Jadi nanti kita sampai kepada kita membuat halaman, kita membuat daftar gambar, kita membuat daftar tabel, itu acuannya ini semua Bapak Ibu. Di contoh nanti ada gambar C11, oh berarti dia namanya dari kriteria 1. Kriteria 1 yang pertama gambar C1 3 dan itu menjadi kita di dalam kita nanti membuat halaman dan daftar gambar, daftar isi dan situ lain. Bapak Ibu, di dalam C1 ini hanya 7 hal yang diminta. Ini beda dengan yang lain. Kalau yang lain sampai 9 guys. Di C1 hanya 7 yang diminta. Mari nanti kita satu di bawah setiap kriteria itu pasti diminta ada 1 latar belakang, kecuali yang ke-9 tidak ada. 1 latar belakang, hanya 1 latar belakang ini semua mengacu pada kriteria apa yang sedang kita bahas. Kalau tentang visi misi, berarti kita cerita tentang latar belakangnya visi misi. Dimulai, bahkan kalau visi misi ini mulainya adalah dari universitas Bapak Ibu. Jadi dimulai dari universitas, kemudian fakultas, kemudian studi. Ini kita sampaikan secara runtut bagaimana program studi kita itu dimulai dengan universitas bahwa visi misinya sesuai. Kemudian kebijakan Bapak Ibu. Kebijakan ini tentunya dalam kebijakan yang terkait dengan visi misi, tujuan dan strategi. Dalam hal ini kita akan menyampaikan banyak kebijakan. Dan nanti ada satu tip bagaimana bahwa semua kebijakan yang kita yang kita tuliskan di situ, maka filenya itu akan kita kumpulkan, kemudian kita berikan folder sendiri. Kemarin kita di Kawandan pendidikan 1 dengan nama akreditasi pendidikan geografi. Kemudian begitu ada kebijakan kita langsung link, kita bisa jadi semuanya sudah kita tandai bagaimana kalau misalnya saya butuh ini berarti kita tinggal klik ini gitu. Kemudian yang ketiga ada strategi pencapaian visi, misi dan tujuan. Dalam hal ini Bapak Ibu, ini bagaimana strategi kita di dalam mencapai visi, misi, tujuan dan strategi. Kemudian ada irama, ada indikator kinerja tambahan. Bapak Ibu, ciri di dalam kriteria 9 ini mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu
selalu konsisten seperti itu, baik. Jadi ada indikator kinerja utama itu nomor 4 ya, nomor 5 ada indikator kinerja tambahan. Hanya nanti bedanya bahwa yang nomor 4 itu masing-masing kriteria beda. Indikator kinerja utama masing-masing kriteria beda. Ya, juga indikator kinerja tambahan, kemudian evaluasi pencapaian PMTS. Masing-masing di dalam kriteria ada evaluasi. Kalau yang di sini tidak ada kepuasan pengguna, di D1 ini tidak ada kepuasan pengguna dan tidak ada luaran, makanya hanya sampai 7 sudah simpulan hasil pencapaian PMTS. Visi, misi, tujuan dan khusus D1 di Bapak Ibu ada costing, tidak 9 isinya tapi 7. Bapak Ibu, untuk C2 ini ada tata pamong, tata kelola dan kerjasama. Masih konsisten dimulai dari tata kebijakan, strategi pencapaian standar, kemudian indikator kinerja utama. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, yang membedakan di indikator kinerja utama ini akan dirinci. Jadi contoh kalau yang C2 ini ada sistem tata pamong, ada kepemimpinan, ada sistem minyak mutu, ada kerjasama yang harus kita uraikan yang menjadi indikator kinerja utama dari kriteria C2, tata pamong, tata kelola dan kerjasama. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu, indikator kinerja tambahan. Bapak Ibu, indikator kinerja tambahan ini adalah hal-hal yang kemarin kita maknai sebagai hal yang sudah melampaui dari apa yang ditetapkan, yang melampaui SNCC. Jadi biasanya, sebenarnya seperti ini, maka kalau kita sudah melakukan kegiatan yang lebih itu, bisa kita pakai sebagai indikator kinerja tambahan. Kemudian yang keenam, evaluasi capaian kinerja. Nah ini yang ketujuh, penjaminan mutu, Bapak Ibu. Penjaminan mutu, tata pamong, tata kelola dan kerjasama. Bapak Ibu, di dalam kriteria 9 ini tuntutannya adalah bahwa tiap kriteria harus ada penjaminan mutu. Makanya kemarin ini kita sudah ingat dengan L3M bahwa di prodi itu memang idealnya harus ada unit penjaminan mutu yang sering kita sebut dengan UPM, ya, UPM. Dan alhamdulillah saat ini kita semuanya sudah punya UPM, ya, yang nanti UPM itu fungsinya ini tadi, fungsinya adalah masing-masing melakukan penjaminan mutu di prodi mengenai 9 kriteria yang kita punya. Sorry, 8 ya, karena nomor 1 tidak ada. Jadi UPM itu sebagai pengendali, ya, sebagai pengendali unit pengendali mutu yang ada di program studi masing-masing. Mari kita masuk yang ketiga, Bapak Ibu mahasiswa, nama, latar belakang, kebijakan, strategi pencapaian standar. Ini juga masing-masing ada ininya dan tipsnya bagaimana kita memilih. Yang keempat, indikator kinerja utama. Nah ini pasti yang membedakan di nomor 4 ini. Kalau yang mahasiswa ini indikator kinerja utamanya adalah A, kualitas input mahasiswa, yang B, daya tarik, Bapak Ibu, daya tarik program studi. Jadi pasti bersama nanti kita akan berikan satu tabel begitu tentang ketetapan, ya, bagaimana mahasiswa itu daya saingnya sehingga menjadi daya tarik dari program studi. Kemudian yang C adalah layanan mahasiswa. Yang lainnya sama, ada indikator kinerja tambahan, evaluasi capaian kinerja, penjaminan mutu mahasiswa, kepuasan pengguna, dan simpulan hasil evaluasi dan tindakan. Itu yang C3 mahasiswa. Yang C4 sumber daya manusia, Bapak Ibu SDM. 1, 2, 3 sama. Yang keempat ini yang membedakan. Untuk yang SDM itu indikator kinerja utamanya yang pertama adalah profil dosen, Bapak Ibu. Jadi kita akan menceritakan profil dosen jadi Bapak Ibu, kita nanti ada istilah NGD di TPS di sini. Kemudian di situ ada kinerja dosen, ada pengembangan dosen, ada tenaga kependidikan. Kemudian ada indikator kinerja tambahan, evaluasi dan kinerja indikator mutu SDM, kepuasan pengguna, simpulan hasil evaluasi dan tindak lanjut. Kepuasan pengguna dalam hal ini tentu saja yang terkait dengan SDM.
Bapak Ibu, yang terkait dengan kepuasan pengguna ini banyak terkait dengan instrumen-instrumen Bapak Ibu. Jadi kalau kita kemarin kebetulan alhamdulillah saya bergabung di dalam tim HIDD, sehingga kita sudah beberapa kali ya Pak ini ya kita melakukan ini gitu, penyusunan instrumen untuk kepuasan pengguna baik yang ke mahasiswa, ke stakeholder, ke pengguna, industri dan sebagainya. Ini nanti kita bisa akses ke sana. Jadi mungkin untuk yang kriteria 9 ini UPM dan ketua program memang harus bisa akses ya, bisa akses ke ini Pak Aldi, bisa akses ke akses langsung, maksudnya ke kepuasan pengguna yang kemarin sudah sempat pernah kita buat ya. Ini untuk C4. Baik Bapak Ibu, kita masuk C5 ya. C5 ini belum saya edit. C5 ini adalah keuangan, sarana dan prasarana Bapak Ibu. Mohon maaf. 1, 2, 3 masih sama. Yang membedakan yang keempat indikator kinerja utama. Yang pertama adalah keuangan, yang kedua sarana, yang ketiga kecukupan aksesibilitas. Bapak Ibu, biasanya yang kebagian C5 ini yang banyak sambat Bapak Ibu. Jadi karena kaitannya dengan dana-dana yang biasanya kita nggak tahu, mohon maaf, karena ini adalah dana besar yang kita harus mencantumkan dana dari UPPS gitu ya, dari fakultas, yang dana-dana itu mencapai sarana-sarana yang dipunyai, kemudian baru masuk ke program studi. Biasanya ini yang paling membuat tim itu banyak ini gitu ya, itu susah Bu untuk mencari ininya, susah ininya dan sebagainya. Karena di dalam C5 ini memang kita harus hati-hati ya, karena ini terkait dengan sebaran dana yang ada di UPPS, yang ada di instansi kita, bagaimana dana itu digunakan untuk kegiatan-kegiatan baik di UPPS maupun di program studi. Kemudian ada indikator kinerja tambahan Bapak Ibu, ada evaluasi capaian kinerja, ada penjaminan mutu, keuangan, sarana dan prasarana, kepuasan pengguna, dan kesimpulan hasil dan evaluasi. Itu masih sama Bapak Ibu. Nanti ini semuanya saya tunjukkan berkasnya Bapak Ibu. Baik, kita masuk ke C6 pendidikan. C6 ini yang paling banyak Bapak Ibu, karena kita akan menceritakan kita akan menceritakan roh kita di prodi itu seperti apa itu ya, mulai dari kurikulum gitu ya. Mari kita lihat, masih sama, dimulai dari latar belakang, kebijakan, yang ketiga strategi pencapaian standar, kemudian yang membedakan yang nomor 4 nggih. Nomor 4 itu A, kurikulum. Jadi nanti kita akan bicara kurikulum secara utuh dari prodi pendidikan geografi. Kemudian kita bicara pembelajaran, apa saja yang terkait dengan pembelajaran. Kemudian yang ketiga suasana akademik. Kemudian yang lainnya sama, dari indikator kinerja tambahan, evaluasi capaian kerja, penjaminan mutu, kepuasan pengguna, simpulan, hasil evaluasi, dan tindak lanjut. Ini pendidikan ya Bapak Ibu. Jadi ini kita sudah masuk yang ke C6. Kok masih banyak ya? Iya, karena C kita 9 ya Bapak Ibu. Nah, kita sekarang masuk ke C7. Bapak Ibu, kalau di kriteria 7 dulu, ini C7 dan C8 ini jadi satu ya Bapak Ibu. Tapi sekarang dipisah sendiri. C7 penelitian masih sama, konsisten 1, 2, 3 sama itu ya. Yang keempat yang membedakan indikator kinerja utama. Yang pertama adalah relevansi penelitian di TPS di UPPS. Jadi biasanya kita akan ditanya Bapak Ibu, penelitian kita itu sesuai enggak, relevan enggak di UPPS itu. Jadi kalau misalnya kita pendidikan, ya mungkin penelitian kita harus mengarah ke situ gitu ya, nggak boleh yang macam-macam yang di luar itu. Kemudian yang kedua adalah keterlibatan mahasiswa dalam penelitian di TPS. Nah ini penting Bapak Ibu, kalau kita lihat nilainya Bapak Ibu, yang ini keterlibatan mahasiswa, kemudian nanti kita mahasiswa ini ternyata nilainya Bapak Ibu, maka ada satu kegiatan kemarin yang namanya adalah integrasi kegiatan yang semuanya itu harus melibatkan mahasiswa. Nah, jadi ditanyakan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian di TPS.
Yang kita bahas adalah penelitian-penelitian yang di situ diikuti oleh mahasiswa, Bapak Ibu. Mohon maaf, anggotanya ada yang mahasiswa. Jadi mungkin kalau saya boleh cerita, di Prodi Pendidikan Geografi itu Bapak Ibu kita sudah mengantisipasi dari lama gitu ya, bahwa untuk mengisi tabel-tabel itu yang keterlibatan mahasiswa dalam penelitian maupun PKM gitu, kita memang sudah melakukan penelitian-penelitian atau pengabdian-pengabdian yang dalam hal ini mahasiswa kita libatkan. Dan kita punya satu media untuk publikasi, Bapak Ibu. Yang di Prodi Pendidikan Geografi itu namanya adalah majalah pembelajaran geografi. Di majalah pembelajaran geografi itu dan alhamdulillah sudah terindeks Sinta 3, Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah kemarin ada berapa dan kita termasuk yang terindeks Sinta 3. Isinya adalah artikelnya dosen boleh, mahasiswa boleh, dan ini mahasiswa saling mensitasi, Bapak Ibu. Jadi di prodi kami, mahasiswa itu semuanya sudah punya Google Scholar. Dan mereka sudah bisa kita lihat bahwa mahasiswa ini citasinya sudah sekian. Karena mereka sudah punya tugas-tugas. Jadi kebetulan di prodi geografi itu dalam satu periode gitu ya. Satu periode itu kita punya 6 kali kegiatan, 3 kali kegiatan lapangan. Ada namanya bentang lahan 1, bentang lahan 2 gitu ya, dan bentang lahan 3. Ini yang semuanya ini hasilnya itu sudah diolah atau dilaporkan dalam bentuk artikel kemudian dipublikasi di dalam majalah pembelajaran geografi. Tentu saja ini harus punya trik. Jadi kebetulan majalah kita yang mengelola Pak Fahmi, saya sering diskusi, kita harus punya trik bahwa artikel yang kita terbitkan pertama ini harus kita terbitkan, kemudian yang selanjutnya ini menyusul nanti terbitan kedua supaya ini bisa mensitasi ini. Jadi mahasiswa maupun dosen sudah saling mensitasi, sehingga alhamdulillah sitasi kita lumayan memenuhi gitu ya, karena memang dari kegiatan ini tadi. Jadi selain kita setiap tahun kita menyelenggarakan ICG, jadi ICG yang internasional itu kita juga punya ini tadi kita punya 2 jurnal yang majalah pembelajaran tadi yang punyanya mahasiswa. Jurnal kita yang terindeks Sinta 3 adalah Geosfera Indonesia, Bapak Ibu, mohon maaf, Geosfera Indonesia ini sudah terindeks Sinta 3. Kemudian untuk penelitian, kegiatan penelitian di TPS yang dipakai mahasiswa sebagai rujukan tema tesis atau disertasi. Jadi kalau kita skripsi ini Bapak Ibu, jadi memang penelitian kita seperti saya sampaikan tadi disertasi oleh para mahasiswa. Kemudian yang selanjutnya sama, dari indikator kinerja utama, tambahan, evaluasi capaian kinerja, penjaminan mutu penelitian, kepuasan pengguna, dan simpulan hasil evaluasi dan tindak lanjut. Ini yang penelitian Bapak Ibu, mari kita masuk ke pengabdian. Masih sama, yang membedakan nomor 4, yang nomor 4 sama Bapak Ibu, yang A, relevansi PKM di TPS yang melibatkan mahasiswa ini Bapak Ibu. Mungkin yang harus kita pikirkan dari sekarang, kalau Bapak Ibu masih sedang menyiapkan, ini dipikirkan mulai sekarang gitu ya. Kemarin yang kita lakukan adalah, karena kita punya satu kegiatan, kita membangun atau kita mempunyai lab alam Bapak Ibu. Jadi saya punya kerjasama 3 tempat gitu. Satu ini di Puger, kita punya lab alam di Puger, kita punya lab alam di Situbondo, satunya di Jawa Tengah ya. Jadi kita punya 3 lab alam ini, yang kegiatan ini sangat membantu untuk kita pengabdian yang melibatkan banyak mahasiswa. Sehingga kemarin kita bisa membuat satu laporan yang di situ mahasiswa memang terlibat. Jadi satu pengabdian, mahasiswanya ada 3-4 mahasiswa yang terlibat. Dan ini alhamdulillah dari pihak LP2M kita sudah tidak masalah. Jadi artinya LP2M juga memfasilitasi ini, bahwa laporan-laporan kita bisa seperti itu. Memang biasanya tulis ya, mahasiswa tidak tulis kalau di sister itu ya. Kalau kita ngisi sister itu kan nama mahasiswa nggak tertulis, anggota hanya dosen saja. Tapi ini sekarang sudah untuk PKM, untuk pengabdian sudah bisa masuk. Kemudian ada indikator kinerja tambahan,
ada evaluasi capaian kinerja, penjaminan mutu, kepuasan pengguna, dan simpulan hasil dan tindak lanjut. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu, dari kriteria. Jadi ini lagi sarannya gawat pada kalau kita sudah mengisi, insya Allah kita iqomah tiap hari melakukan, insya Allah sudah kita familiar dalam mengisi. Khusus untuk 9, ini adalah rapor luaran dan capaian Tridharma, Bapak Ibu. Seperti saya sampaikan tadi, setiap kita mau mengisi kriteria, itu harus kita cermati betul-betul, jangan misalnya dianggap sama, yang ini sama dengan yang tadi, tidak. Tapi kita harus cermati permintaan dari masing-masing kriteria. Seperti ke-9 ini, jadi langsung indikator kinerja utama, Bapak Ibu. Jadi kalau yang tadi lainnya mulai dari latar belakang, kemudian kebijakan, yang ke-9 tidak. Dimulai langsung dari indikator kinerja utama, di mana di dalamnya itu yang A adalah luaran dharma yang pendidikan, yang B luaran dharma penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Bapak Ibu. Kemudian baru yang kedua indikator kinerja tambahan, evaluasi capaian kinerja, penjaminan mutu. Nah di sini ada penjaminan mutu luaran dan capaian kinerja Tridharma, kepuasan pengguna, yang ke-6 simpulan hasil evaluasi dan tindak lanjut. Bapak Ibu, ini tadi itu adalah isinya kriteria Bapak Ibu 1 sampai 9. Oke. Barangkali kita nanti yang sedang menyusun itu akan berkutat di situ. Jadi kita akan selalu berputar mulai dari C1 apa sih ini maksudnya ini. Nah, yang saya sarankan pada Bapak Ibu adalah memahami setiap keinginan kriteria itu, apa yang dibutuhkan atau arahnya kemana dari kriteria itu yang penting ya, sehingga kita tidak salah menulis. Ya walaupun mungkin tulisan saya juga masih ini ya, sama-sama sharing ya, karena saya juga ini posisinya masih kemarin sempat ini sih katanya masih simpang siur, ada yang mengatakan Bapak Ibu punya saya itu saya sudah dapat SK Bapak Ibu tapi saya belum dapat sertifikat. Ternyata setelah saya telusur sampai ke Mas Ferry mengatakan ini loh Bu posisinya punya Ibu, jadi masih menunggu proses akreditasi. Sehingga saya agak menahan diri lagi, oh ternyata masih ada pekerjaan saya, makanya saya masih terus ini masih menyiapkan gitu ya, sampai nanti saatnya akan asesmen lapangan. Walaupun sebetulnya kemarin sudah ada yang mengatakan ya sudah itu Bu hasilnya, tapi sampai sertifikat belum keluar saya belum merasa puas bahwa memang punya saya sepertinya masih harus di asesmen lapangan Bapak Ibu. Kemudian yang D Bapak Ibu, jadi yang kita tulis tadi itu di laporan evaluasi diri itu ada A, ada B, ada C. C yang isinya kriteria nih Bapak Ibu, kriteria yang 1 sampai 9 tadi. Kemudian diakhiri dengan D Bapak Ibu. Jadi diakhiri dengan D ini analisis dan penetapan program pengembangan unit program studi yang terkait dengan program studi yang diakreditasi. Jadi di sini kita nanti akan menggunakan analisis Bapak Ibu. Yang saya sampaikan tadi ada banyak pilihan, tapi yang paling umum yang sering kita pakai mungkin adalah analisis SWOT ya. Walaupun mungkin ada root case dan sebagainya, tapi biasanya kita sudah familiar dengan analisis SWOT, tapi di sana di dalam panduan itu dikatakan tidak harus pakai itu. Banyak analisis yang bisa kita pakai. Yang kalau Bapak Ibu mungkin familiar dengan yang lain, mungkin boleh juga. Hanya saja contoh saya nanti adalah yang analisis SWOT. Jadi di dalam D ini, yang pertama adalah analisis capaian kinerja. Kita akan mengomentari Bapak Ibu, menganalisis capaian kinerja mulai dari C1 sampai C9 di nomor 1 ini. Kemudian yang nomor 2, analisis SWOT ya, atau analisis yang lain yang relevan.
Yang ketiga, strategi pengembangan. Nah, ini penting Bapak Ibu. Jadi setelah kita menyampaikan kriteria tadi, kemudian kita menyampaikan analisisnya, kemudian kita membuat sebuah strategi pengembangan Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah program keberlanjutan. Tentu saja ini adalah menjadi satu yang penting bagaimana program keberlanjutan daripada prodi yang sedang diakreditasi itu. Kemudian yang selanjutnya adalah penutup dan lampiran. Bapak Ibu, ini tadi adalah isi dari laporan evaluasi diri. Kemudian yang terakhir ini adalah petunjuk penulisan terkait dengan halaman Bapak Ibu. Jadi kalau untuk LEDPS, halamannya maksimal 150 halaman Bapak Ibu. Tapi kalau yang untuk yang IPT, yang universitas perguruan tinggi, kebetulan kita juga anggota di sana, itu adalah 300 Bapak Ibu. Kebetulan ini saya ingin menunjukkan lagi hasil karya tengah malam ini Bapak Ibu. Nah,